tidak mengenal Allah dalam hidupnya, itu adalah kafir. Ini Allah jelaskan dalam surat Bani Israil ayat 72 itu. Wa man kana fi hazil aqma fa huwa fil akhirati aqma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia, aku pastikan dia buta di akhirat. Wa adallu sabila. Maka dia tersesat, kata Allah. Kalau Allah mengatakan orang yang buta itu adalah orang yang tersesat di akhirat nanti, buta yang bagaimana yang dimaksudkan? Apakah buta mata zahir yang ada di kepala ini, atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang dijelaskan Allah dalam surat Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis-sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepala ini, bukan buta mata luar, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam rongga dadamu. Itulah orang yang sesat. Orang yang sesat itu tempatnya neraka. Kalaulah orang yang buta mata hatinya itu orang yang sesat dan neraka, buta mata hati yang bagaimana maksudnya? Maksudnya orang yang buta mata hati itu, Bapak Ibu, siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya dia juga tak pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku di dunia ini, di akhirat dia juga tidak mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku, yang wujud dan nyata pada dirinya, si nyata-nyatanya, maka dia tidak akan pernah mengenal aku di luar dirinya. Wa adallun sabilah, itulah orang yang tersesat. Siapa yang tidak mengenal aku di dunia ini, di akhirat dia juga tidak mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku, yang wujud dan nyata pada dirinya, si nyata-nyatanya, maka dia tidak akan pernah mengenal aku di luar dirinya. Wa adallun sabilah, itulah orang yang tersesat. Itulah hakikat Dajjal. Orang yang buta mata hatinya. Jadi Dajjal itu jangan dibilang mata satu, matanya dua. Cuma mata hatinya tak difungsikannya. Ketika mata hatinya tidak berfungsi, buta mengenal Allah, buta mengenal yang hak, buta mengenal dirinya, itu yang Dajjal. Tapi kalau dia bisa memfungsikan mata zahir dan mata batinnya, itu yang disebut namanya Dajjal. Itu yang disebut namanya Imam Mahdi secara makna hakikat. Suami Mahdi, istri Mahdi, anak Mahdi. Mahdi itu artinya orang mendapat hidayah. Suami mendapat hidayah, istri mendapat hidayah, anak mendapat hidayah. Suami Mahdi, istri Mahdi, anak Mahdi. Di antara tiga beranak itu ada imamnya, itu yang suami. Suami itu yang katakan Imam Mahdi bagi anak dan istrinya. Tak ada bininya, cuma dirinya yang sendiri. Jomblo fisabilillah, dialah yang Imam Mahdi bagi dirinya sendiri. Rupanya Imam Mahdi dengan Dajjal itu sabaliduan itu. Beti itu Bapak Ibu, beda tipis. Ini cerita Imam Mahdi, Imam Mahdi. Imam Mahdi itu mau sampai puluh lah lewat, sampai puluh sampai satu anak Imam Mahdi lah dah. Pahami makna hakikat. Matinya Bapak Ibu, kalau pahami Imam Mahdi secara syariat, tidak akan pernah bersobok-sobok Bapak Ibu. Imam Mahdi itu orang yang mendapat petunjuk, orang mendapat hidayah. Bapak Ibu mendapat petunjuk, mendapat hidayah, kenal dirinya, kenal Tuhannya, maka Bapak Ibu itu disebut Mahdi. Anak mendapat petunjuk, anak mendapat hidayah, maka anak itu disebut Mahdi. Namun di antara ayah, ibu, anak yang menjadi imamnya itu adalah ayah dalam keluarga, maka ayah itulah Imam Mahdi dalam keluarganya.
Itu maksud Ustaz. Itu yang terang. Pandangan zohirnya, terang pula pandangan batinnya. Ketika dia sadar bahwa dirinya hakikatnya tidak ada, lalu siapa sebenarnya hakikat Imam Mahdi itu? Hakikat Imam Mahdi itu ya aku, kata Allah. Karena akulah sumber cahaya, akulah sumber petunjuk, akulah yang bisa memberikan hidayah dan petunjuk, kata Allah. Maka Imam Mahdi itu ya aku. Nyata sempurnanya pada diri insan, Bapak Ibu. Kebalikannya, orang yang tak mampu mengenal Tuhannya, tak mampu mengenal akan dirinya, itulah hakikat Dajjal itu. Mata satu itu yang sebenarnya, walaupun matanya ini zahir sempurna, tapi ketika dia tidak mampu memandang dirinya, siapa dirinya? Tak mampu dia memandang hakikat si amal dirinya, yaitu Allah. Itu Dajjal yang sempurna pada dirinya. Begitu memahaminya Bapak Ibu. Ya. Pandang secara hakikat, silau secara batiniah. Tahu kita yang sebenar-benarnya. Tapi kalau kita Bapak Ibu tidak memahami semakna secara hakikat, dibaca ciri-cirinya. Ciri-cirinya umur 40 tahun, lewat umurnya 40 tahun, 41 nak jadi Mamadi lah dah. Yang umurnya tu 40 aja, enggak boleh kurang dah. Kalau 39 lalu ledahnya mesti 40. Inilah sulit bagi Bapak Ibu untuk menerimanya. Akhirnya Imam Mahdi itu dalam pandang kita berarti tidak bertambah mudah taruhnya 40-an. Tapi pahami makna hakikat, ya, zahir dan batin. Imam Mahdi itu ya ada, Dajjal itu ya ada. Imam Mahdi turun nanti bersama Isa membunuh babi-babi. Apa itu kerajaan membunuh babi? Babi yang mana yang dibunuhnya Bapak Ibu? Bukan babi yang berkaki 4. Nggak ada namanya PBB dah, Persatuan Buruh Babi. Yang dibunuhnya oleh Imam Mahdi dengan Isa itu bukan babi yang berkaki 4, tapi babi yang berkaki 2. Babi yang berkaki 2 itu, itulah diri manusia yang memiliki sifat babi, congok, lobo, rakus, tamak. Itu yang dibunuhnya. Bukan babi yang di hutan tuh, nggak ada kerajonya, Pak. Hah? Dia nanti datang merobohkan tiang-tiang salib. Dibomnya tiang salib. Bukan itu, Bapak Ibu. Dia datang ke muka bumi ini setelah dibunuh sifat babi yang ada di manusia, sifat tamak, rakus, dan lobo itu dibunuhnya dan dirobohkannya lah tiang-tiang salib. Maksudnya tiang salib yang dirobohkannya itu adalah sifat kemusyrikan yang sudah berurat, berakar, tertanam di dalam hati. Itu yang dirobohkannya. Bukan yang salib bekerja itu Bapak Ibu, bangilah orang Nasrani.